Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan. Nah, perkenalkan saya Dehniar Saraswati, ya, biasa dipanggil Dehniar. Nah, langsung saja, kalian harus tahu dulu tuh, apa sih itu jaringan gitu kan. Nah, jaringan di sini adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Itulah jaringan gitu ya. Nah, ini dalam struktur organisasi kehidupan, unit terkecil penyusun makhluk hidup yang secara fungsional dan struktural itu adalah sel gitu ya. Kumpulan sel yang sejenis punya bentuk dan fungsi yang sama, itulah jaringan. Nah, nantinya beberapa jaringan itu akan berkumpul dan membentuk organ. Kemudian organ-organ saling berhubungan satu sama lain. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem organ. Sistem organ berhubungan juga nih satu sama lain sehingga membentuk suatu individu atau organisme. Oke, next. Kemudian, apa sih itu jaringan dasar hewan? Nah, yang akan kita pelajari kan nanti jaringan dasar hewan. Nah, apa itu jaringan dasar gitu kan? Nah, jaringan dasar di sini adalah jaringan yang mendasari terbentuknya organ tubuh yang fungsional. Itulah jaringan dasar itu ya. Nah, ini contohnya aja organ tangan. Di sini ternyata organ tangan ini dia punya bermacam-macam jaringan penyusun, yaitu ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot, jaringan saraf, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada tulang di sini, kartilago, dan juga ada jaringan darah. Nah, nanti ini berbagai macam jaringan ini sebenarnya hanya bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok besar. Nah, apa aja 4 kelompok besar di sini? Jadi jaringan dasar hewan itu bisa dikelompokkan menjadi 4 jaringan besar, yaitu ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Nah, jadi yang tadi nih yang ada darah, kemudian kartilago, tulang. Nah, ini masuk ke jaringan pengikat gitu ya. Jadi ini jaringan ikat khusus. Nanti Mbak akan jelaskan lebih lanjut ke sub materi lebih detail, yaitu tentang jaringan ikat gitu di video selanjutnya. Nah, jadi ada 4 ini. Apa sih itu jaringan epitel gitu kan? Jadi jaringan epitel ini adalah suatu lapisan sel yang membatasi dua lingkungan yang berbeda. Jadi ada lapisan sel yang membatasi dua lingkungan yang berbeda, dan perannya itu ada 3 peran besar dari jaringan epitel, yaitu untuk perlindungan atau proteksi, kemudian untuk sekresi, dan juga untuk penyerapan atau untuk absorpsi ya nama lainnya. Nah, jadi kalau sekresi itu apa sih? Sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat hasil dari metabolisme dan masih diperlukan bagi tubuh. Nah, itulah yang disebut sebagai sekresi, misalnya sekresi enzim atau sekresi hormon. Gitu. Kemudian, yang kedua tadi ada jaringan ikat ya. Nah, jaringan ikat ini adalah jaringan yang disusun oleh berbagai sel dan serabut atau serat serta matriks ekstraseluler. Nah, jadi perannya itu untuk mengikat antar jaringan atau untuk mengikat antar organ gitu. Kemudian yang ketiga ada jaringan otot. Nah, kalau jaringan otot ini adalah kumpulan sel yang mengandung filamen kontraktil ya. Nah, jadi karena dia mengandung filamen kontraktil, dia ini bertanggung jawab dalam fungsi volunter, yaitu fungsi pergerakan ya. Nah, ini otot rangka yang berperan di dalam fungsi volunter, fungsi pergerakan. Kemudian fungsi involunter, ada impulsi, propulsi, dan juga regulasi. Nah, nanti akan Mbak jelaskan juga lebih lanjut, lebih detail di materi tentang jaringan otot gitu. Singkatnya, impulsi ini adalah dia ini yang nantinya merespon rangsang. Nah, merespon rangsang ini dia fungsi impulsi. Kemudian fungsi propulsi itu adalah fungsi dorongan. Jadi dia mendorong ya. Kemudian ada fungsi regulasi. Regulasi itu fungsi pengaturan. Nah, fungsi involunter ini adalah akibat dari kerja otot polos serta otot jantung gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, jaringan dasar yang keempat itu ada jaringan saraf. Nah, jadi jaringan saraf ini adalah suatu jaringan
yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berperan dalam penghantaran impuls tubuh. Itulah jaringan saraf. Nah, tadi ada 4 jaringan dasar ya. Itu yang pertama itu jaringan epitel, kemudian yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga tadi ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan saraf. Nah, sekian dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.